Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat fanpage Bali Mengaji yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah seperti biasa kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa kembali bertemu dengan rubrik kita Anda Bertanya Ustadz Menjawab, dan insya Allah pada malam hari ini merupakan edisi yang ke-12, dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in yang mengikuti beliau, dan semoga kita nanti bisa bertemu beliau apabila kita betul-betul mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, insya Allah, amin. Dan pada malam hari ini insya Allah bertepatan dengan 11 Sa'ban 1442 Hijriah. Sebentar lagi detik-detik kita menuju Ramadan. Semoga kita diberikan umur yang bisa mencapai Ramadan di tahun ini, dan insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan insya Allah seperti biasa pada malam hari ini kita selalu ditemani oleh guru kita, Ustadz kita yang kita cintai, yaitu Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultanah LC MPDI Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah pada malam hari ini beliau sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang sudah kami terima. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan konsentrasikan kepada pertanyaan yang pekan lalu banyak yang belum terjawab oleh beliau dan juga pada sesi yang sebelumnya. Dan kami harapkan kepada sahabat fanpage Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah, bahwa semoga antum juga saat ini sedang mengikuti secara live, dan mungkin nanti insya Allah ada recordingnya juga Ustadz ya. Dan sebelumnya ana sapa dulu Ustadz. Kaif Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Soalnya apa namanya Ustaz? Kita itu betul-betul harus di dalam agama ini mendahulukan ilmu dulu Ustaz ya. Jadi al ilmu qoblal qaul wal amal. Itu adalah nasihat yang cukup sangat baik sekali bagi kita agar kita ini betul-betul selamat, agar kita betul-betul warok, berhati-hati terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kehidupan kita ini. Karena kan kehidupan kita insya Allah tidak di dunia ini kan Ustaz ya. Kita berusaha untuk nanti hidup di akhirat bisa lebih baik lagi. Kampung kita kan seperti di sana. Mungkin ada nasihat dari antum Ustaz untuk teman-teman yang di sana. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwas sekalian, benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang bertanyalah kalian kepada para ulama kalau seandainya kalian tidak mengetahuinya. Kita tentu diberi bimbingan oleh Allah ya, melalui Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya, sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai kepada kita. Apa yang ditanyakan insya Allah semuanya itu ada rujukannya ya baik itu ya rujukan dari Al-Quran, hadis, maupun juga ya yang diberikan bimbingan oleh para ulama. Apa yang kita sampaikan nanti ya barangkali ada hal-hal yang kurang puas untuk ditanyakan atau kami ya keliru mengutipnya, silakan kemudian ya antum sampaikan agar kami ya juga perbaiki. Namanya manusia yang mempunyai keterbatasan, ya kita punya pengetahuan yang pengetahuan ilmu Allah ini sangat luas. Kita hanya mengambil setetes dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menutup kemungkinan ya, dan itu pasti ya sebagaimana Imam Malik ya ditanya 40 masalah agama, yang 36 pertanyaan dijawab saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena ini adalah urusan ya dunia dan akhirat, itu yang paling penting urusan agama ini. Maka nanti ya
mudah-mudahan sekali lagi ya, yang kita cari kebenaran bukan pembenaran. Ya. Betul. Baik, mudah-mudahan nanti insyaallah segera. Iya, insyaallah. Taib, sahabat fanpage Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang di pekan kemarin yang belum kita sempat bacakan, insyaallah yang pertama pertanyaan dari saudari ini Naninda Adlia Multazam. Bismillah, bolehkah tayamum untuk janabah di kamar mandi tapi tetap diusahakan untuk wudhu sholat karena saya qadarullah sakit yang belum ada obatnya? Kelihatannya saudari ini ada masalah Ustadz dengan sedikit kalau menggunakan air, kemudian dia entah alergi atau apa seperti itu Ustadz. Seperti itu insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Ini sebenarnya pertanyaannya sederhana ya. Iya. Cuma masalahnya ada kalimat ya yang barakallahu fiik ini ditanyakan oleh yaitu tayamum di kamar mandi ini. Ya. Tayamum di kamar mandi ya. Itu tayamum janabah janabah. Sebelumnya jadi kalau kita mau lihat dari agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ya bahwa agama ini mudah untuk kita lakukan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ya untuk kalian itu kemudahan. Allah tidak menginginkan kesusahan, kesulitan. Ya, kemudian juga itu tadi di surah Al-Baqarah ya. Lalu di surah Al-Hajj Allah mengatakan juga dalam firman-Nya ini, "Wa ma ja'ala 'alaikum minad-din min haraj." Allah tidak akan pernah membuat kalian tuh susah di dalam urusan agama ini, pasti akan mudah. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuan kalian. Nah, artinya apa? Banyak di antara kita ini yang mempunyai udzur. Udzur syar'i tentunya ya. Udzur syar'i misalnya seperti ukhti ini. Iya. Ya, ukhtina ini ya beliau punya keinginan ibadah ya yang luar biasa lalu tidak mau meninggalkannya. Cuma masalahnya terhalang dengan kondisi keadaan. Yang barangkali ada beberapa penyakit yang memang ya tidak ya bisa terkena obatnya. Dengan ya belum ditemukan obatnya, yaitu alergi dengan air misalnya. Iya. Alergi atau malah menambah sakit kalau terkena air. Kena air. Biasanya ada luka atau barangkali penyakit kulit yang lainnya, kita tidak tahu, banyak macam jenisnya. Yang Allah berikan cobaannya kepada sebagian ikhwah. Maka teman-teman sekalian, dengan kaidah seperti ini ya, yaitu para ulama ya ketika ada kesulitan pasti ya itu ada kemudahan di sana. Ya. Yang namanya al-masyaqqah ya. Ya, yang namanya kesulitan ini akan ya digiring untuk supaya mudah, yang penting tidak ada meninggalkan kewajiban. Jadi meninggalkan kewajiban. Nah, pertanyaan ya saudari Naninda nih, saudari ini insyaallah ya, saudari insyaallah ya, Alia Multazam ini, yaitu yang sedikit agak yang bingung ini, yaitu tayamum di kamar mandi. Di kamar mandi kalau bisa memang tayamumnya di yang ada debunya lah, ya ada debunya barangkali di luar kamar mandi, mungkin di temboknya mungkin ya. Ya ada debunya yang bersih, ya ditepuk kemudian ya diusap ke ini lalu di ya di muka, di wajah tayamum ini. Terus udah gitu dia berusaha untuk wudhu, barangkali ya kalau memang terasa agak enakan barangkali ini menggunakan. Saya cuma memahami dari teks pertanyaannya ya, tapi tetap diusahakan untuk wudhu sholat ya. Jadi berarti ada yang memungkinkan dia pada saat berwudhu kelihatannya kan intensitas air yang digunakan tidak seperti pada saat mandi janabah kan Ustaz ya. Mandi janabah kan lebih banyak dari ujung rambut sampai ujung kaki kan gitu Ustaz ya. Mungkin itu mengakibatkan tadi ada perihal lain yang dialami oleh penanya ini Ustaz. Benar ya. Seperti itu.
mungkin itu yang jelas ya, kaidah agama ya sebagaimana ulama mengambilnya dari Al-Quran maupun hadis. Ya kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau seandainya aku perintahkan pada kalian untuk mengerjakan sesuatu amalan, maka kerjakan ya semampunya. Kita ya idealnya orang yang junub yaitu mandi janabah. Iya. Mandi dia. Nah, kewajibannya seperti itu. Qada Allah ma syaa fa'al. Kemudian diuji oleh Allah, sebagian orang nggak bisa mandi. Maka yang seperti ini, teman-teman sekalian, jadi dibenarkan ya mengerjakan ya semampunya. Kalau memang dia bisa wudhu, silahkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga menjawab apa yang disampaikan oleh Al Ustaz Fauzi tadi kepada saudari penanya, dan insya Allah banyak kemudahan di dalam agama ini yang insya Allah tidak terlalu membuat kita jadi semakin rumit ya Ustaz ya di dalam menjalani syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita ini Ustaz ya. Ya Ustaz. Insyaallah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, saya sedang mencari wanita yang tulus dan mau menerima saya apa adanya. Saya berbohong kalau saya tidak punya apa-apa. Saya ingin menguji dia, apakah boleh? Seperti itu. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang menggelitik ini, karena memang yang namanya kebohongan tidak boleh. Tidak boleh Ustaz ya. Ya. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba ya mujadibul iman. Ya, ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dipilihkan oleh Imam Ahmad, diletakkan pada kitab musnad beliau yang awal nih. Ya, dan beliau ya membacakan kembali saat memerintah menggantikan Rasulullah SAW, khalifah Rasulullah SAW. Jadi ketika berpesan kepada seluruh rakyatnya, termasuk yang dipilih sebagai pejabat, ya innakum taqra'una hadil ayah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, sampai ya kemudian pada ujung hadis ini, ya iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibul iman. Hati-hati kalian dengan kebohongan, perbuatan dusta ini. Karena yang namanya dusta ini dia menjauhkan seseorang daripada iman. Ini asalnya. Dusta itu enggak boleh. Asalnya dusta itu enggak boleh. Cuma kemudian ada hadis lain. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Kulthum ya radhiyallahu anha, Sahih Bukhari dan Muslim ini, ya. Yaitu Ummi Kulthum pernah bercerita nih, ya, Ummi Kulthum binti Uqbah ya, binti Abi Mu'aitin, ya. Beliau ini termasuk wanita yang pertama kali juga dibaiat ya, oleh Rasulullah SAW. Ya. Beliau pernah mendengar, ya, sami'tu Rasulullah SAW wa huwa yaqul, ya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda nih, laisal kadzdzab ya alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khaira. Ya, ada pengecualian nih, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih, ya, di mana dia berkata yang baik dan mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih tersebut, ya kan itu. Kemudian qala Ibnu Syihab, ya, walam asma yurakhisu fi syai' mimma yaqulun nas kadzibun illa fi salas. Jadi Ibnu Syihab ini beliau memberikan penegasan, aku tidak pernah, ya, mendengar bahwasanya agama itu membolehkan dusta kecuali di tiga tempat. Pertama apa? Ya, al-harbu, yaitu saat berperang.
menggunakan strategi, misalnya ya seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya saat ya perang Mu'tah itu hampir kalah itu. Ya, karena 3 panglimanya Rasulullah SAW mati syahid semuanya. Khalid bin Walid ketika itu baru masuk Islam, tapi sudah dikenal kalau beliau ini sebagai ya panglima perang yang ahli strategi. Ya. Kemudian Khalid bin Walid ketika itu mengatur strategi, teman-teman. Ya, yaitu ya dibagi-bagi ya pagi hari, karena jumlah kaum muslimin sudah terbatas sekali. Sudah terbatas, ya, banyak yang mati syahid. Ya, mati syahid. Dan ya satu-satunya jalan ialah menyelamatkan diri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ya strategi ini. Strategi perangnya. Sedikit dusta dalamnya. Dan ini boleh. Namanya istilahnya tauriyah. Ya. Al-harbu ya al-khud'ah ini. Jadi ada sedikit ya menipu lawan, karena dilihat sudah habis, tadinya sudah semangat, udah kalah semua panglimanya. Khalid bin Walid mengambil tampuknya pimpinan perang ya, diatur sedikit sana disuruh ngepulkan pasir itu, seolah-olah jadi bala bantuan baru datang. Oh, seakan-akan ada pasukan berkuda datang saja, sehingga ada banyak ciutlah nyalinya orang, debu-debu pasir berterbangan gitu saja. Wah, ini banyak sekali yang datang. Strateginya seperti itu saja. Strateginya sambil kemudian ya mengatur mundur. Ini boleh dalam dusta yang boleh. Dusta yang boleh yang dalam harb peperangan. Ya. Ini hari melebar sedikit ya, enggak apa-apa Ustaz. Wal islah bainan nas ya. Kemudian dia kalau bertujuan untuk ya mendamaikan dua orang yang mungkin berkelahi, boleh dusta-dusta sedikit. Ya, boleh kita misalnya ini bagaimana nih, hati-hati loh, ini anaknya orang punya ini, padahal ya anaknya orang disebutnya, anak orang kan mungkin punya apa, akhirnya kemudian tidak jadi berkelahi nih. Dusta sedikit, hati-hati nanti ini dia punya anak orang pejabat, padahal pejabat apa? Barangkali pejabat RT kan gitu. Iya. Sehingga akhirnya kemudian tidak jadi ya. Nah, kemudian itu salah satu di antaranya. Wahadisar rajuli ya. Wahadisur rajuli imra'atahu wahadisul imra'ati zawjaha. Yaitu suami istri ya. Suami istri. Ya, suami istri yang ingin muncul selalu keharmonian. Jadi membuat surprise agar semakin erat hubungannya kan gitu, semakin cinta lah. Semakin cinta lah. Seperti itu saja. Istri itu kalau tidak dibohongi kadang-kadang susah juga. Ya gitu ini. Oh gitu saja. Iyalah, ya walaupun masem wajahnya, bilang cantik, masya Allah. Masya Allah cantikku, panggil dia. Ya. Oh senang dah, berbunga-bunga hatinya, masya Allah. Antum akan dimasakkan yang paling enak. Tapi kalau antum sendiri kemudian ya nggak seperti itu, nah ini bisa marah-marah terus bawaan istrinya. Bawaan istri seperti itu. Ya. Nah kembali kepada pertanyaan ini sekarang, boleh nggak nih pertanyaan ini? Ya. Soalnya tidak ada di dalam hadis, keterangan hadis. Dalam ada nih, dalam hadis kan tidak ada. Kan ada ya. Jadi ya, sebagian ulama kalau tujuannya untuk kebaikan, dia kan ingin mendapatkan istri yang nerima apa adanya, yang bisa qanaah, yang bisa ya dia melihat, saya kan sekarang ini barangkali nih si laki ini ya, saya kan sekarang ini kan melalui proses dan alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pura-pura kemudian miskin dan sebagainya, dan itu sikap yang dibolehkan itu, supaya orang juga tidak terlalu mau menerima mengkultus karena, ya kita kalau misalnya ada orang kaya dia pura-pura miskin, itu boleh aja. Ya, di antaranya banyak sekali para sahabat, misalnya ya Abdurrahman bin Auf, itu pakai pakaian sederhana sekali, padahal dia bosnya.
Ya, bahkan dikatakan pegawainya lebih dari 10 ribuan. Ya, itu pakai pakaian sangat-sangat sederhana. Nggak bisa dibedakan mana bos, mana pegawainya. Nah, itu boleh-boleh saja. Kalau antum mau tujuannya seperti itu. Ya. Nah, ini bolehlah. Jadi mendapatkan istri yang qanaah, yang apa adanya, tidak melihat ini ya. Ya ini kalau ini juga aneh juga nih ya. Bagus juga kalau mau dapatkan ini seperti itu. Ya, ada orang yang justru berpenampilan sebaliknya. Dan bertolak belakang Ustaz ya semuanya. Di sini gitu. Calon mertua nih, antum yang calon mertua. Nah, ini katanya Rasulullah SAW, ya idza ja'akum man tardau dinahu wa hulukahu fankihuhu. Fa in lam takunu fitnah wa fasadan fil ard. Kalau seandainya datang kepada kalian, ya, orang mau melamar anak kalian, ya, kalian lihat ukuran standarnya adalah agamanya, dan akhlaknya yang kedua, agama dan akhlaknya. Tentu ya kalau sudah taklim ya masya Allah sudah taklim. Cuma kalau akhlaknya, perilakunya, ya muka masam sama orang semua, susah tuh nanti. Jadi musuhan terus tuh. Ya, orang yang kemudian ya apa sumringah apa istilahnya itu, ya tabasam, ya murah senyum, ketemu sama orang, tidak bermuka masam, ya bikin jengkel. Ya, Rasulullah SAW ya ditegur. Ya ketika datang Abdullah ibnu Maktum, itu udah jelas itu. Antum belajar agama mukanya masam. Ya Rasulullah SAW ditegur. Ya kan? Maka ini yang antum harus jaga. Ya. Ya kalau misalnya antum mau ya pendekatan sama calon mertua. Calon mertua pun dia akan melihat, ya. Dia akan melihat bagaimana calon mantunya. Kalau udah seperti ini segera nikahkan. Segera nikahkan. Jadi jangan ini. Jangan kemudian harus bawa mobil, jangan-jangan dia naik Grab. Ini mobil sewaan, taksi mobil sewaan dan sebagainya. Iya, Ustaz. Iya kan seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi seperti itu boleh-boleh saja antum seperti ini. Jangan-jangan betul nih ada yang menyamar kan betul. Iya. Iya kan. Tapi memang pernah ana juga mendengar sebuah kisah Ustaz, terkait dengan masalah melamar ini tadi, sehingga orang tua si wanita ini pernah menyampaikan bahwa wallahualam ini kisah sahih apa tidak. Jadi sampai menyampaikan bahwa anak saya ini buta, kemudian anak saya ini kakinya lumpuh kan gitu. Tapi qadarullah yang melamar ini tetap bersikukuh untuk tetap melamar gitu Ustaz. Akhirnya diceritakan kondisinya tidak seperti yang tadi disebutkan oleh calon mertuanya ini. Ternyata anaknya itu disebutkan sebagai anaknya buta, itu dia tidak pernah melihat hal-hal yang maksiat seperti itu. Kemudian kakinya lumpuh, dibilang dia tidak pernah bepergian yang tidak diridhoi oleh Allah seperti itu. Itu kan berbentuk satu jenis kayaknya juga kebohongan juga Ustaz, yang seperti itu Ustaz. Apakah kisah itu betul apa enggak sih Ustaz sebenarnya? Anda pernah dengar seperti itu soalnya? Ya, wallahu a'lam kalau kisah itu ya. Tapi dengan mengungkapkan ambigu itu boleh. Jadi diambil dari mana? Diambil dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya istri Sarah. Istri Nabi Sarah radhiyallahu anha ini, istri yang pertama ini, itu wanita tercantik nomor 2 yang Allah ciptakan di dunia ini. Yang pertama adalah siapa? Siti Hawa. Jadi yang paling cantik yang pertama itu adalah Siti Hawa. Sayyidati Hawa namanya. Karena di bahasa Indonesia kan jadi Siti. Siti Hawa. Siti Hawa. Ya. Yang kedua adalah Sayyidati Sarah. Nabiullah Ibrahim jalan nih. Satu kali ada pasukan itu. Pasukan ya entah itu Raja Namrud apa yang lainnya. Tapi ini raja nih suka kawin. Suka menikahi istrinya orang. Dia padahal banyak wanita. Banyak wanita, tapi dia suka nikahi istri orang. Artinya dia ingin berkuasa tuh.
Saya ambil dari suka ngerampas istrinya orang. Sudah webinar Pak. Perebut bini orang Pak. Iya. Dan ada istilah seperti itu. Dan itu disebutkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Apa dalam hadis itu. Kemudian akhirnya apa? Ya. Si siapa namanya? Raja tadi. Si Nabi Ibrahim alaihissalam bilang, "Ini siapa nih? Wanita ini." Nabi Ibrahim membuat ya, ucapan yang ambigu. Yang ambigu. Dia saudara saya. Saudara saya. Akhirnya karena dibilang saudara, coba aja. Nggak jadi dah. Padahal cantiknya luar biasa. Orang tujuannya apa? Merampas istri orang. Si raja nih. Dia, kalau sudah nggak tertarik, bukan istrinya. Dia cuma saudaranya. Oh iya. Ya. Bentuk selesai selamat dari ini, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam bilang, karena memang ya, yang baru beriman cuma baru dua aja. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bilang, ya engkau percaya, yang aku maksud itu adalah saudara seiman, karena aku dan kau aja yang beriman. Itu diyakinkan, karena kan Siti Sarah kan dia kaget, kenapa suami saya kok berbohong ya? Ini dibenarkan. Jadi kalau seperti itu boleh, ya. Dengan kalimat-kalimat yang ambigu kalau dari dicontohkan. Kalau itu kisahnya benar, tuh menarik sekali itu. Iya, pernah tidak mendengarkan dari penceramah-penceramah seperti itu, Ustaz? Ada salah satu contohnya seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga menjawab apa yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi tadi. Selanjutnya pertanyaan dari Asri Taylor. Ini dari fanpage, termasuk sahabat fanpage kita, Ustaz. Bismillah, apakah ada kelonggaran bagi seorang nenek tua renta tidak lagi mengenakan jilbab, Ustaz? Batasannya Ustaz ya. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan juga ya. Singkat. Singkat. Panjang sekali jawabannya. Jadi memang di surah An-Nur ya ayat 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Ya. Dan ya, perempuan-perempuan tua yang telah berhenti ya dari haid dan mengandung, jadi menopause ini. Ya, menopause ini. Ya. Yang tidak ada ingin kawin lagi di situ. Ya. Kata Allah, falaisa 'alaihinna junahun. Ya. Maka ya, tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian mereka ya dengan tidak yang bermaksud ya ay yadhna thiyabahun ya thiyabahunna ghaira mutabarrijat ya bizinatin ya wa ayasta'fibna khairal lahunna wallahu sami'un alim. Tujuannya dia tidak berhias ya menampakkan perhiasannya, dia bersifat iffah, menjaga kehormatannya, kesuciannya. Adalah lebih baik bagi diri mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ada dua pembahasan di sini. Pertama, wanita yang sudah tua. Ya, ulama nih membahas ini. Masya Allah nih, luar biasanya nih para ulama nih. Ya, yaitu adalah ya yang sudah tidak bisa melakukan wanita yang muda lah, menopause lah, ya, nggak bisa haid, nggak bisa mengandung lagi. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Yang kedua adalah di ayat ini, di surah An-Nur ayat 60 ini, yaitu maksudnya ialah wanita yang engkau melihatnya engkau tidak berminat, ya, biasa aja lah, nggak cantik juga kan gitu. Ya, nah ini istilahnya ini. Nah, ini juga ya umurnya telah tua, dan ini pendapatnya Rabi'ah ini. Ya. Kemudian yang ketiga, dia adalah wanita yang terhenti dari mengandung. Ini adalah pendapat Abu Ubaidah. Pendapat ketiga ini dilemahkan oleh Imam Qurtubi. Ya, karena wanita walaupun dia terhenti dari dia mengandung, Imam Qurtubi ya dalam Jami' Ahkamul Qur'annya, ya, Imam Qurtubi ini punya tafsir, ya, tafsir dari sisi fikih. Bila melemahkan pendapat ini, ya.
Kata beliau apa? Walaupun ya ada wanita yang tidak sudah menopause, ya, tapi ya di antara mereka ada yang memang cantik gitu loh. Ya. Nenek cantik lah gitulah. Nenek cantik. Dan ini ya memang jumlahnya tidak banyak, tapi ada. Jadi nenek cantik itu janda, ya kaya, nenek lincah, Nelly kan itu. Nenek lincah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, disinilah yang paling kuat adalah yang dimaksud tuh ya adalah yang memang sama sekali tidak menarik, ya tidak menarik, itu yang paling kuat. Adapun nenek yang masih gesit dan lain sebagainya, memiliki daya tarik jadinya. Daya tarik ya. Nah ini ya di sekitar kita banyak itu yang memang dia jaga tubuhnya dan sebagainya. Perawatan. Ini tidak termasuk di sini perawatan. Nenek perawatan. Ya. Nah ini tidak termasuk dalam ayat ini. Maka tetap dia harus berjilbab. Auratnya. Tapi juga di ulama juga meninjau lagi dari jilbabnya. Nah, bahasanya ulama dahulu dengan sekarang ini beda dia. Berkenaan dengan jilbab yang dimaksud dalam firman Allah di sini. Jilbab yang dimaksud di sini ya pakaian luar. Jadi nanti banyak istilah-istilah ya. Anda cuma simpulkan aja. Dari beberapa pembahasan ya tentang pakaian ini, yaitu jilbab yang memang dia kudung luar, jilbab yang di luarnya, baju yang penutup yang pakaian dalamnya. Artinya apa? Wanita walaupun dia sudah tua, walaupun dia tidak menarik barangkali dipandang, dia tetap ya ketika berhadapan dengan yang bukan mahramnya, dia hendaknya dia pakai kudungnya nih. Dia pakai kudung yang penutup kepalanya, tidak boleh kemudian dia sembarangan. Walaupun barangkali sudah tidak menarik lagi. Nah ini teman-teman, ini yang pendapat yang paling kuat yang hampir dipilihkan oleh ulama. Jadi ya walaupun barangkali tidak menarik, ya tidak menarik, hendaknya para orang tua, nenek-nenek, karena mungkin ya kan seleranya orang tuh beda-beda. Betul. Ya kadang-kadang anak sekarang tuh melihat beberapa di medsos tuh ada anak umur 18 tahun kawin ya sama nenek-nenek. Nah ini kan berarti ada juga kalau misalnya orang sebagian tidak nafsu, sebagian ini bukan ada yang nafsu. Naudzubillah min dzalik, tidak sedikit loh. Ya. Yaitu kriminal yang memperkosa nenek-nenek itu gara-gara ya itu. Karena memang sebenarnya tujuan daripada pakaian yang Allah syariatkan kepada kaum wanita ini yaitu untuk menjaga aurat, ya kan, menjaga aurat ini. Karena pernah berdengar cerita dari Syekh Ali Hasan kalau nggak salah yang cerita ini. Waktu itu kami pulang habis daurah tuh, kebetulan satu pesawat ya kan. Allah yarhamu, masya Allah dia. Beliau meninggal tahun kemarin ya, kena COVID ya. Allah yarhamu, masya Allah. Ya. Jadi waktu itu beliau bahkan menjanjikan, anak mau ke Bali katanya. Daurah, masya Allah. Tapi sedih anak ketika ini. Nah itu di antaranya beliau cerita tuh. Jadi bagaimana ya kemuliaan ya. Beliau cerita menukil dari ulama lainnya tuh. Jadi katanya ada orang yang dakwah ya di Eropa sana, mengkritik habis itu pakaian ya muslimah, pakaian muslimah itu. Bisa ada apa itu kayak gitu? Ya, kemudian beliau ini si dai ini, beliau hanya ambil permen 2 bungkus itu, kemudian yang satu dibuka lalu sengaja dijatuhkan, kemudian diambil lagi, tolong ambil itu. Lalu kata Syekh ini, katanya, lihat ini untuk antum nih, untuk anda yang kotor ini, yang sudah terbuka ini untuk mau mana yang terpilih. Ketika dipilihkan, afwan ini ketika itu disuruh pilih
dipilih mana yang sudah terbuka atau yang terbungkus. Ya otomatis orang ini memilih yang ini. Kenapa kamu kok pilih yang terbungkus? Langsung ditanya yang terbungkus. Kata orang ini apa, dia bilang, ya karena lebih terjaga. Lebih terjaga. Ya, tidak ada penyakitnya. Macam fitnahnya tidak terjauh daripada fitnah. Ini menunjukkan teman-teman sekalian, ya, dia non muslim, ya, dia pengkritik, ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti sesuai dengan fitrahnya manusia. Allah, ya, mensyariatkan ajaran agama ini dari hal yang sederhana ini, yaitu pasti sesuai dengan fitrah. Dia non muslim, kemudian dia mengatakan apa adanya dan membenarkan apa yang terjadi ini. Nah, ini jadi kembali pada nenek-nenek ini, pertanyaan ini, yaitu tetap, ya, menggunakan, ya, tutup kepala, ya, karena yang dimaksud di ayat ini hampir sebagian ulama yaitu yang mengatakan, ya, tentang wanita yang sudah menopause, apalagi nenek-nenek ini, ya, apalagi kalau misalnya cantik, ya, nenek-nenek cantik ini, mereka hendaknya menjaga kehormatannya dengan menggunakan, ya, baju syar'i atau, ya, kudung syar'i. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya lebih disukai lah kalau misalkan wanita tersebut tetap menggunakan menggunakan jilbabnya, kan seperti itu, Ustaz, ya. Jilbab istilah kita, ya, pakai kudung biasa, kudung seperti ya, itu, Ustaz, ya. yang sopan. Iya. Seperti itu. Apa, Ustaz, ya? Esensinya menutup aurat itu adalah salah satunya adalah agar tidak mengundang perhatian dari orang-orang ajnabi atau orang-orang yang bukan mahramnya untuk memperhatikan dia. Nah, apabila seorang wanita nih, Ustaz, seorang wanita muslimah kemudian dia menggunakan baju yang memang betul menutupi aurat, tidak terlihat lah kulitnya, kan gitu, Ustaz, ya. Tetapi apa yang digunakan tersebut justru banyak mengundang perhatian, misalkan dengan bermotif, memang fitrahnya wanita itu kan memang suka keindahan, suka yang berpenampilan, kan, Ustaz, ya. Nah, dengan hal yang tersebut seperti itu bagaimana, Ustaz, ya? Apakah dapat nggak istilahnya esensi dari menggunakan baju yang dalam rangka untuk menutup aurat sekaligus juga menahan pandangan dari orang-orang yang bukan mahramnya, Ustaz? Ya. Yang penting tidak menarik perhatian. Jadi esensinya kan seperti itu. Jadi apa namanya, walaupun nenek-nenek sekarang ini kadang-kadang ada nenek-nenek yang nggak ingat dia mau kemana itu. Nggak lihat umur, Ustaz, ya? Nggak ingat umur, kemudian mestinya dia banyak berzikir, ya, malah mengundang fitnah nih seperti ini. Dan inilah yang harus disadari. Itu yang sisinya seperti itu. Kita ini kan semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan pulang kepadanya. Yang nggak tahu, ya, cepat atau lambat tetap saja seperti itu. Dan ini kan mengundang dosa juga. Ya, orang yang melihat juga susah, ya, nundukkan pandangan, nenek-neneknya pakai rok mini, ya, kesenangan tidak dapat, yang senap yang dapat, kan itu. Ya, dosa juga kemudian. Nah, ini yang seperti ini nih kadang-kadang mengundang dosa dan sebagainya, teman-teman sekalian. Jadi, ya, sebaiknya jaga kehormatan, ya, sayangi di sekitar kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Ya kan. Ini mengundang fitnah. Ya. Kalau intinya kan kita harus bisa bermanfaat untuk lingkungan lah, untuk sekitarnya. Kalau misalkan justru kita membuat orang di sekitar kita ini menambah dosa, sebagaimana Ustaz tadi, masa sudah, ya, itu gambaran aja kalau nenek-nenek masih pakai rok mini. Gitu. Itu aja sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, gitu. Apalagi yang masih dia, ya, wanita-wanita yang memang masih produktif dan sebagainya, kan seperti itu. Jadi kadang-kadang coba aja pakai celana yang ketat, di atasnya berjilbab tapi bawahnya ini nenek-nenek, dia ingin menunjukkan bahwa ini saya ini loh,
badan saya berisi dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, ya kan. Ya, kita doakanlah semua wanita-wanita muslimah kita ini bisa menggunakan baju yang sesuai syariat kan gitu, yang intinya dia tidak menunjukkan bentuk tubuhnya dan auratnya kan seperti itu Ustaz ya. Ya, betul. Ya, Ustaz. Demikian yang disampaikan oleh Ustaz tadi, semoga menjawab pertanyaan dari Asri Taylor. Mungkin beliau ini soalnya profesinya sebagai penjahit soalnya. Seperti itu Ustaz. Masya Allah, ya. Berikutnya pertanyaan dari Sutinah Tinah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang sepuh yang tidak selalu rukun? Ya, jadi sering menambah pikiran anak-anak yang sudah berumah tangga. Bagaimana cara berbakti padanya? Jadi rupanya ini penanya ini kedua orang tuanya sudah semakin tua, tapi bukannya semakin mesra, tapi ribut gitu kayaknya saja. Ya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Barakallahu fiik. Ya, jadi pertanyaan ini oleh saudari Sutina, ya. Ini pertanyaan yang memang dilematis ya. Yang kita menghadapi orang tua sendiri yang sudah berumur tapi suka ribut. Nah, ini ya tentunya adalah cobaan ya buat ya kalian bersaudara nih, ya seperti itu, ya. Dan cobaan ini tentunya ya takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada hikmahnya pasti seperti itu. Yang jelas ya teman-teman sekalian, urusan ya rumah tangga orang tua kita ini, ya itu urusan mereka berdua, ya. Dan itu suka dan dukanya. Nah, kita sebagai anak, bagaimana kita menyikapinya, itu yang kita inginkan. Pertama, ya, yang namanya bakti orang tua, nggak pandang, ya mau orang tuanya harmonis, ya, atau orang tuanya sering cekcok, nggak pandang. Tetap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu disuruh ya oleh Allah, ya, untuk berbakti kepada mereka berdua. Bahkan kata Rasulullah SAW, ini merupakan ya amalan yang utama juga ya setelah sholat, ya setelah sholat, yaitu berbakti kepada orang tua. Ayu amal afdal, kata Rasulullah SAW, ya as-shalah ala waqtiha, sholat tempat waktu. Summa madza ya Rasulullah, yaitu birrul walidain, ya berbakti kepada kedua orang tua. Ini berbakti kepada orang tua. Jadi kita bakti kita kepada mereka itu nggak mandang orang tua kita rukun atau sering cekcok. Nggak pandang seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian ya namanya problem ya pada orang tua ini banyak sekali. Bukan kalian saja. Semua orang pasti punya ya masalah. Semua itu pasti punya masalah. Masalah-masalah yang ya sifatnya barangkali ekonomi, ya. Yang lagi ya seret barangkali, ya. Kemudian masalah-masalah yang barangkali ya berhubungan dengan kecemburuan, ya, kecemburuan. Nah, ini makanya ya nggak ada, kata orang tua dulu, nggak ada air di dalam talam yang tidak beriak. Pasti dia beriak, ya, sekecil apapun dia pasti ada ini. Nah, lalu bagaimana solusinya kan kita ini kan ditanyakan bagaimana kita solusinya. Ini banyak sebenarnya ya pakar rumah tangga ya dalam ini, dan mereka yang berpengalaman memberikan solusi seperti ini. Di antaranya ialah ya, pahami ya bahwa orang yang saling mencintai terkadang bertengkar. Orang yang saling mencintai itu terkadang bertengkar dan berdamai untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Makanya kenapa kita ketika menghadiri pernikahan, ya, hikmahnya, kenapa kita doanya itu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika, ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini
motivasi doa ini. Ya. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di saat suka. Di saat suka nih. Wa baraka alaika. Ya. Dan ini semoga juga Allah memberikan keberkahan kepadamu di saat duka. Alaika. Ya, alaika. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua selalu dalam kebaikan. Doa. Semoga Allah menambah. Jadi kalau seandainya ya cekcok terus diingatkan dulu. Kenapa ini terjadi pernikahan? Kadang-kadang saya menyesal gini ya gitu. Hal seperti ini kita yang sabar, kita yang berupaya ini. Dan pertengkaran itu biasa, hal-hal yang sepele kadang. Memang coba aja ketika suami istri bertengkar, ya jangankan suami, orang lain lah bertengkar tuh, kata Rasulullah SAW, satunya harus diam, jangan nyaut, jangan nyaut, diam saja, ya kan, ya satunya harus diam, biarkan saja. Kalau lagi berdiri disuruh duduk satunya. Ya, kalau bisa duduk kedua-duanya. Kalau sudah seperti itu, ya, suruh tidur, ya kan? Suruh tidur, selesai dah urusannya. Kemudian ambil wudhu, kemudian calling down dulu. Jadi kemana? Nah itu dia. Kemudian juga posisi, ya anti sebagai anak. Jika orang tua bertengkar di hadapan ya anak-anaknya, maka ya kalau hanya sebatas adu mulut, ya, adu mulut saja, ya, tidak ada unsur kekerasannya, ya, maka sebaiknya menjauh, menghindar. Nggak usah ikut ini, biarkan dia ini, kalau sebentar semua. Nanti keluar, nggak usah ikut. Tapi kalau ada ya kemungkinan ya terjadi KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, harus ada di situ, ya. Dan bagaimana kita nggak boleh memihak kita, ya, memihak, nggak boleh memihak. Kalau misalnya itu orang tua ya artinya anti pun sudah tua. Tapi kalau misalnya nanti ini masih anak-anak, barangkali masih SMP atau SMA nih, mungkin anak nggak tahu nih Mbak Sutina atau siapa ini yang bertanya ini, ya sering menambah pikiran anak-anak yang sudah berumah tangga ini, maksudnya sudah berumah tangga ini, ya itu ya bisa satunya dibawa kepada saudaranya satu, yang satunya dibawa, jadi dipisahkan untuk sementara, ya supaya ini. Nah, kemudian kadang-kadang coba perhatikan apa sih masalahnya. Masalahnya kadang-kadang hal-hal sepele. Hal-hal sepele. Kemudian kita diambil, jadi ya diambil saudara-saudara yang memang bisa menenangkan. Karena nggak tahu berapa bersaudara. Kalau anak 11 bersaudara. Dari 11 bersaudara itu hanya beberapa saja yang bisa ya menyelesaikan masalah ini. Orang jangan kemudian yang malah yang ngompori, ya wah nggak selesai itu, ya bisa piring terbang terus itu, ada UFO nanti di rumah ini, ya pecah semuanya nanti kalau ada ini. Nah itu jangan sampai seperti itu, malah dipanaskan. Lalu apa? Upayakan setelah itu ya diajak dialog, duduk bersama, apa ini ya, apa manfaatnya dan apa ruginya. Nah, ini sering anak kadang-kadang memberikan solusi kalau sudah ada teman-teman yang duduk ya. Kayak kita duduk bersama-sama, kita bicara mana manfaatnya dan mana ruginya terus itu. Nah itu diantaranya. Nah kita carikan solusi yang terbaik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga jawaban tadi menjawab pertanyaan dari saudari Sutina. Ya, insya Allah memang kita itu ya harus betul-betul, apalagi sudah berumah tangga Pak Ustaz ya. Apa yang dialami oleh orang tua kita yang
dalam kondisi ya saat itu mungkin ada perselisihan, kita pun juga akan bisa jadi mengalami hal seperti itu. Itu sesuatu yang lumrah kan gitu, tidak terlalu membuat kita harus diperuncing permasalahan-permasalahan seperti itu, Ustaz ya. Dan itu justru akan membuat kita semakin dewasa, kemudian menambah keharmonisan juga sebenarnya, Ustaz ya. Tadi kan doanya seperti itu. Jadi tetap kita akan disatukan oleh Allah dalam sebuah kebaikan kan itu. Jadi dalam suka dan duka tetap akan ada lah seperti itu terjadi. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Muhsin History. Muhsin, insyaallah saudara Muhsin ini. Jadi ini seputar, kalau kemarin-kemarin kan pertanyaan dari saudara-saudaranya kita ini berhubungan dengan purchaser kan, Ustaz. Nah ini bukan purchaser ini, Ustaz. Jadi dia insya Allah menanyakan terkait sebagai dia operator sekolah yang tugasnya adalah input data sekolah mulai siswa, guru, dan tata usaha. Nah, biasanya kawan-kawan guru ini yang sudah tersertifikasi, kalau sudah istilahnya cair sertifikasinya mungkin ada per 3 bulan gitu, ada dana kan gitu saja. Nah, dia sebagai operator ini diberi uang sebagai tanda terima kasih sudah memvalidkan data mereka dan bisa cair uang sertifikasi mereka gitu. Nah, pertanyaannya apa hukum menerima hadiah dari kawan-kawan guru tersebut, Ustaz? Gitu. Barakallahu fi Muhsin, masya Allah nih Muhsin ini. Ya. Ini jadi semacam kayak TU lah ya di satu operator sekolah. Barakallahu fi nih. Jadi mas saya cuma ini nanti ana ini kan ya. Ana berikan penjelasan karena ini masih ngambang ini. Ya kalau kita. Jadi sebagai pegawai itu dia pasti dia akan memperoleh harta. Ya, harta itu pertama bisa gaji pertama. Ya. Kedua, ya bisa suap. Ya. Gratifikasi misalnya. Ketiga, ya bisa hadiah. Dan keempat bisa fee atau bonus, ya. Fee atau bonusnya. Ya. Nah, ini yang sensitif ini antara hadiah dan suap, gratifikasi antara hadiah dan suap ini. Nah, maka ini yang harus diperhatikan nih. Pemberian itu ada 3 dia modelnya. Ada yang diharamkan memberi ataupun mengambilnya. Ya, ada yang diharamkan. Yang pertama diharamkan memberi atau mengambilnya. Misalnya apa? Pemberian tersebut berupa bertujuan untuk sesuatu yang batil. Ya. Atau pemberian atas sebuah tugas yang memang wajib dilakukan oleh seorang pegawai. Nah, di sini makanya kemudian Anda tidak paham apakah memang tugasnya beliau ini. Verifikasi datanya jadi pertanyaan, Ustaz. Disitulah. Apakah data yang dimasukkan betul-betul data itu memang valid? Tugasnya dia. Ya kan? Ya. Kalau memang tugas kerjaannya dia harus selesaikan. Betul. Iya. Ngapain dia? Dia cukup gaji aja. Ini jadi masalah nih. Betul. Jadi ada pertanyaan tadi yang cukup menggelitik lah. Menggelitik itu. Apakah data yang disampaikan oleh karyawan guru-guru itu yang meminta kepada beliau ini betul-betul data yang realistis, data yang sesuai kan gitu? Apakah data tersebut justru memang tidak betul kan gitu, Ustaz? Nah, itu. Ini bukan itu. Jadi gimana, Ustaz? Yang apakah itu yang nomor 2 apa ini ya? Bukan, yang nomor 1 tadi kan terkait karena juga yang kedua ini pemberian yang terlarang mengambilnya dan diberi keringanan dalam memberinya. Ya. Dalam pemberian. Sebentar, insya Allah yang pertama nih. Ya. Saya terpaul karena ada yang jadi haknya tidak dikerjakan. Itu yang kedua ya, betul. Jadi kalau yang ini betul kan antum bilang tadi, yaitu data yang barangkali dia memanipulasi data gitu loh. Iya, memanipulasi data yang sebenarnya tidak benar, kemudian diinikan, dibantu dengan data-data ini. Jadi itu yang ini. Ya kalau itu ada memanipulasi data dan sebagainya. Misal nih, dia belum S1. Kemudian
Ya, diambilkan punya temannya. Ini kan pasti terkait dengan ya kalau anak paham ini. Ya, validasi data. Kemudian setelah divalidasi data bisa cair uangnya. Kalau misalnya ada penipuan data. Nah, ini jadi masalah. Ini kan masalah. Kebatilan ini. Betul. Di sini wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya kan? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Enggak boleh kalian bertolong-tolong dalam dalam dosa dan dalam permusuhan. Ini adalah kemungkaran, enggak boleh ini. Orang misalnya dia belum lulus S1 kemudian dimasukkan, diambilkan dia ijazah palsu. Ganti-ganti. Ini kan ya na'udzubillah, mudah-mudahan Muhsin bukan orang termasuk di sini. Insyaallah enggak termasuk di sini. Ya sudah amanah. Biasanya memang guru-guru itu sibuk mengajar, nggak sempat untuk membuat portofolio. Betul. Ya, kemudian ditaruh di clean holder apa semua, dari dia rapi kalau misalnya. Ya ini memang harusnya dilakukan oleh seorang guru. Ya, kita yang sudah disertifikasi, insya Allah sudah mulai rapi itu karena kita sudah mulai mengikuti instrumen. Ya memang dari pusat pusat data itu memang diajarkan, diberikan instrumen yang rapi dan ini ya. Nah tadi benar Arif itu kalau yang kebatilan sifatnya memanipulasi data nggak boleh. Terus kemudian ini pemberian yang terlarang mengambilnya ya dan diberi keringanan dalam memberikannya. Nah ini dia nih. Ini dia yang Anda maksud tadi. Ya. Itu contohnya apa? Memang kerjaannya beliau ini adalah membantu guru untuk menginput data. Ya ini. Untuk menginput data nih. Itu tugasnya seperti itu. Jadi tidak ada penyelewengan lah. Tidak ada penyelewengan. Sesuai dengan rule-nya. Jadi memang ya biasanya yayasan misalnya, yayasan pendidikan itu ini kalau dia memang nih kita guru-guru sepakatlah, tolonglah satu orang jadi operator untuk membantu sertifikasi guru, sertifikasi mengumpulkan data nih. Dia tidak boleh yang seperti ini. Dia mengambilnya nih. Ya kaidahnya pemberian yang dilakukan secara terpaksa karena apa yang menjadi ya tugasnya kan dia itu udah haknya. Ya. Haknya si guru mendapatkan pelayanan seperti itu, ngapain dia minta lagi uangnya? Tapi ini insya Allah Afan kelihatannya kan tidak meminta, tapi ya, diberikan. Tapi cuma ada kan bahasa isyaratnya seperti itu. Kalau enggak ini dia kan bahasa isyarat begini, ini si A saya kerjakan dengan rapi dan si B juga begitu, si C nah enak aja tuh dikasih. Nah karena dia agak pelit sedikit, akhirnya nggak dibantu, ini nggak boleh nih, kayak gini nih. Karena sebenarnya itu sudah sama tugasnya dia kan ya. Gitu Kenapa yang membantu baru diberikan, baru diselesaikan itu diantaranya. Ini yang kedua nih, pemberian itu ada 3 nih, pemberian yang terlarang mengambilnya dan diberi keringanan dalam memberikannya. Dalam keringanan artinya memberikannya kalau memang sudah memang ada hal-hal yang sulit barangkali, mungkin ada data-data yang tidak matching, dibantu untuk ini. Itu kan kadang-kadang misalnya namanya di KTP ya Muhammad ya misalnya ini M-nya 1, di akte M-nya 2, itu sulit itu untuk data-data gitu. Nah kemudian dia membantunya ini, dan ini layak dia, karena itu kan ngurus di catatan sipil itu kan agak repot. Ya agak repot itu. Akhirnya kita ini layak boleh seperti ini. Hadiah kepada dia ya, untuk karena memang udah betul-betul kerjanya dia sudah seperti itu dan membutuhkan ekstra perhatian. Harus mestinya kan kemari, tugasnya gurunya itu yang mencari ini, bukan tugasnya dia memang. Dia sampai urusannya ke situ. Jadi ya, kan itu diperbolehkan untuk menerima itu.
Kemudian yang ketiga, pemberian yang diperbolehkan bahkan dianjurkan memberi dan mengambilnya. Yaitu pemberian biasa. Tahadau, tahabu, ya kan? Memberi untuk tidak ada persyaratan apapun, Ustaz, tidak ada persyaratan. Ya. Dilihat barangkali Muhsin ini Masya Allah selama ini kerjanya itu meringankan guru-guru, orang kan senang. Iya. Nah, tidak ada ini ya, tidak ada unsur-unsurnya ini. Ya, tidak seperti tidak ada persyaratan yang kalau yang di atasnya kan ada tipis-tipis sedikit tuh persyaratan itu. Memang ya kita setelah kayak gini. Uang sertifikasi cair baru. Aduh, ini paling sensitif, gitu, paling sensitif teman-teman sekalian. Ini paling sensitif antara hadiah dan suap. Gratifikasi ini. Iya. Itu paling sensitif dan ditanyakan ini wajar atau menanyakan wajar dan barakallahu fik. Ini berarti ya Muhsin ini Masya Allah waraknya tinggi sehingga khawatir ini hartanya yang masuk ke dirinya ini ada unsur-unsur haramnya. Nauzubillah min dzalik itu. Nah ini. Makanya memang ada solusi ya menghilangkan KKN ini. Yaitu ya. Jadi pertama dari individu sendiri ya. Jadi solusinya bagaimana? Ya setiap individu muslim hendaknya apa? Ya memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita kalau sudah memang bertugas ya harus bertugaslah sesuai dengan profesionalitasnya kan gitu Ustaz ya. Proporsional, jadi harus seperti itu. Semuanya sudah ada. Jangan timbal baliknya kan Ustaz ya. Ini kadang-kadang yang urusan publik ini. Kadang-kadang pemerintah sudah memberikan kemudahan Ustaz ya. Kemudahan. Hanya oknum-oknum ini masih ada. Iya. Oknum-oknum ini masih ada nih. Dan ini yang bikin pungutan liar di mana-mana. Iya, ada pungli-pungli lah Ustaz ya, istilahnya Ustaz ya. Dan kita memang kalau satu lembaga sebaiknya urusan masalah portofolio ini harus ada yang menangani khusus. Menangani khusus. Karena nanti Anda merasakan sendiri tuh. Ya, nanti akan habis waktu kita untuk ngurus itu semua. Betul. Mana kita ada kewajiban mengajar, ini mengganggu proses belajar mengajar jadi itu memang satu yayasan atau lembaga pendidikan dia harus ada seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban antum atas pertanyaan saudara Muhsin ini. Semoga menjawab saudara Muhsin. Dan insya Allah pertanyaan berikutnya dari Dwi Adi Setiawan. Bismillah, ciri-ciri orang yang ridho akan takdir Allah itu seperti apa Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, takdir ya Allah adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rukun Islam yang keenam. Gak akan bisa orang itu ya memahami takdir dengan baik ya untuk meridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ya memahami rukun iman yang dari awal tadi, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Sengaja oleh Allah ya melalui Rasulullah SAW disebutkan paling akhir karena memang paling pelik. Ya, orang tidak akan bisa memahami takdir ini ya kecuali melalui tadi itu memahami rukun iman yang sebelumnya ini. Ditambah lagi teman-teman sekalian ini ya, yaitu ya dia harus ya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya segala sesuatunya dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Al-ilmu namanya. Kemudian yang kedua al-kitabatu, Allah telah mencatat seluruh ya takdir makhluk-makhluknya. Seluruh takdir makhluk-makhluknya. Kita sekarang ini antum di studio ya, antum di depan gadget antum sudah ditakdirkan oleh Allah. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa ya samawati ya, wal ardi bihumsina alfasana.
Allah telah menulis ya takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sudah ada. Ini ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga al-masyiah. Ya, al-masyiah, bahwasanya Allah Maha berkehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berencana ya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatur alam semesta ini. Jadi manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Itu harus pahami. Ya. Keempat, ya, al-khalqu, Allah menciptakan tidak hanya ya bendanya, tapi juga menciptakan tugasnya, kerjaannya. Ya. Matahari, ya, dia memberi energi. Ciptakan matahari, tugasnya apa? Menyinari bumi, memberikan energi. Itu tugasnya matahari. Bulan demikian juga, bintang juga demikian. Kemudian para malaikat ya, juga demikian. Ditugaskan oleh Allah dengan berbagai macam tugasnya para malaikat. Jin dan manusia juga demikian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakini seperti itu. Nah, masalahnya ialah nih. Ya, sekarang pertanyaan kembali. Ya, ciri-ciri orang ridho itu bagaimana? Yaitu ciri ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana cirinya? Ya. Jadi dalam masalah takdir nih, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, muncul 3 golongan. 3 golongan. 1 qadariyah. Ya. Yang kedua Jabariyah, dan yang ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda boleh susun qadariyah di sini, ya, Ahlus Sunnah di tengah-tengah, kemudian Jabariyah. Jabariyah. Apa yang dimaksud dengan qadariyah? Yaitu orang-orang yang sombong, yang mengatakan Allah tidak mempunyai peran di dalam menentukan keadaan makhluknya. Jadi manusialah yang menentukan takdirnya. Biasanya ini cirinya adalah orang-orang yang sukses, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini masih ada. Ya. Wah, saya tidak sholat. Kayak antum ini. Jungkir balik sholat. Tak berubah nasib antum, tetap saja gembel gitu. Ini sombongnya luar biasa nih. Kayak gini nih sombongnya nih. Dia lupa kalau itu adalah ujian. Allah tuh menguji yang buruk dan baik. Wala nabluwannakum bil khairi bisyari wal khair. Ya, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan wa ilaina turja'un. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Baik dan buruk keadaan kita itu sebagai ujian buat kita, dan kepada kita kalian akan kembali. Ini jadi makanya ini orang yang sombong ini qadariyah namanya. Ya. Sebaliknya Jabariyah. Jabariyah orang yang selalu putus asa. Merasa bahwasanya ya, saya ini miskin, malas, tidak ibadah, melakukan perbuatan maksiat. Itu gara-gara Allah yang menakdirkan. Sudah kehendak Allah yang menakdirkannya. Ya. Ini biasanya orang-orang yang gagal total, tidak mau beribadah, ya. Dan dia pesimis terus ini. Ini kebalikannya. Nah, ini teman-teman sekalian, jangan seperti itu. Tapi kita posisinya bagaimana, ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia beriman pada takdir. Dia ya, mengetahui ada hal-hal ya yang tidak bisa dia hindari. Ya, yang namanya sakit, tidak ada orang mau sakit. Ya kan? Tidak ada orang mau sakit. Makanya dia ya berserah diri kepada Allah dengan apa? Dengan memenuhi segala ya apa namanya? Sebabnya, ya, dengan sebabnya. Ya contohnya sekarang lah, kayak pandemi sekarang ini. Ada orang ini apa namanya? Berserah saja, bertawakal. Tapi tidak ada ikhtiarnya. Tidak ada ikhtiarnya sama sekali.
Ya, jadi bagaimana ditegur oleh Allah oleh Rasulullah SAW saat ada sahabat masuk masjid tidak ngikat kendaraannya, tidak dikunci kendaraannya. Kemudian ketika masuk, ngapain kau tidak kunci, tidak kau ikat ini kendaraanmu ini? Aku serahkan kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Bukan begitu caranya, ikat dulu baru dia tawakal. Iya kan? Kalau antum ya taruh centel kunci sepeda motor antum itu memancing maling. Tapi kalau antum kunci, maling mikir kan gitu. Walaupun dia punya barangkali alat untuk bongkar kunci, tapi yang jelas itu kan tawakal. Iya, itu tadi sudah berikhtiar, iya kan? Iya. Tawakalnya saja. Tawakal sudah ikhtiar namanya. Nah, itu diantaranya. Jadi itu ya apa namanya, memilih, yang boleh memilih. Ada yang tidak bisa dipilih. Ya, kita tidak bisa apa namanya, takdir sakit. Tidak ada orang mau sakit. Tidak ada orang yang sakit. Meninggal semua hampir rata-rata makhluk hidup tidak mau mati. Ada jarang sedikit yang minta kematian, kecuali orang yang sakit udah nggak ada harapan sembuh dia minta kematian. Tapi rata-rata fitrahnya manusia itu ingin hidup. Tapi sudah ditakdirkan oleh Allah. Kapanpun ya, dan dimanapun kita tidak tahu, ya kan. Makanya kita perlu takut juga pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Amin. Nah, itu diantaranya. Bagaimana ya apa namanya cirinya itu, orang itu sabar, namun apa, selalu ya solutif, selalu mencari jalan keluar, dia tidak menyerah. Ya, pandemi, bagaimana caranya berusaha, dia belajar bagaimana work from home itu, ya, itu kerja dari rumah tuh bagaimana caranya supaya menghasilkan. Ya, barangkali sekarang banyak orang yang dirumahkan dari tempat kerjaannya, lalu dia sisa makan tabungannya ini, kemudian dia upayakan, dia belajar dan belajar. Solutif itu ciri-ciri orang yang ridho akan takdir Allah. Itu cirinya. Jadi bukan hanya duduk di masjid, itu bukan itu. Itu orang mati gaya. Gaya namanya. Jadi mager juga, malas gerak. Ya, malas gerak. Jadi disuruh mencari ya jalan keluar. Ya, disuruh mencari jalan keluar. Gimana caranya? Harus cari jalan keluar. Dan tentunya teman-teman sekalian, ya ini perlu kita musyawarah, ya perlu belajar kepada yang punya pengalaman. Ya, ingat teman-teman, hanya 2 kelompok orang yang tidak bisa maju tadi itu. Yang satu Qadariyah, yang satunya Jabariyah. Qadariyah ini orang yang sombong, optimis berlebihan. Optimis berlebihan. Yang kedua Jabariyah biasanya apa? Pesimis berlebihan juga. Pesimis berlebihan juga. Pesimisnya berlebihan. Ini nih. Itu aja 2 kelompok ini. Antum harus di tengah-tengah, Ahlussunnah wal Jamaah. Namanya Ahlussunnah, jalankan sunnatullah. Kalau mau dapat rezeki, ya cari rezeki itu. Sunnatullahnya. Jamaah, berjamaahlah kalian. Berkomunitas. Ya, jangan sendiri saja. Seolah-olah kemudian masalah itu hanya pada dirinya. Tinggalkan hal yang seperti itu. Iya kan, tinggalkannya seperti itu, baru dia orang-orang yang ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kemudian ya mati gaya, mager, malas gerak, bukan itu. Itu ininya. Harus cari solusinya. Ya kan? Ya, Rasulullah SAW, apa kurangnya Rasulullah? Doanya dikabulkan. Ya kan? Bagaimana bencinya ya musuh-musuh Allah terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Diboikot, kayak apa caranya diboikot? Kata Rasulullah SAW, sana, hijrah sana, ke Romawi, ke Habasah. Ya, Rasulullah SAW tetap tinggal di situ, tinggal berdua. Dia sama keluarga yang lain, sama Zaid bin Harithah sama Rasulullah SAW. Apakah kemudian malas dakwah, selesai pensiun dulu? Enggak.
pensiun dini namanya itu. Apa harus sampai pensiun? Enggak. Malah justru tambah gencar, nggak diterima di Mekah, lari ke Taif. Itu bayangkan berdakwah itu gambaran ya, sirah Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu orang yang percaya dengan takdir pasti akan ada ya, akan ada apa namanya hikmahnya di balik itu semua. Ya, nah ini teman-teman sekalian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Ya, semoga insyaallah menjawab dari apa yang ditanyakan oleh saudara Dwi Adistiawan tadi. Dan memang Ahlus Sunnah itu selalu posisinya selalu di tengah-tengah. Tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri Ya, dalam apa namanya istilahnya menanggapi berbagai macam permasalahan apapun kan gitu Ustaz. Ya. Banyak hal yang nanti insya Allah sebenarnya bisa aja dikupas tentang bagaimana Ahlus Sunnah itu ya saja. Tidak hanya klaim saja bahwa oh saya Ahlus Sunnah kan gitu. Tapi dalam aplikasinya, dalam perbuatannya dan otomatis dalam keyakinannya pun kadang-kadang justru menyelisih terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ya. Kita berdoa semoga kita tetap diberikan semangat untuk thalabul ilmi, jadi kita paham apa sih Ahlus Sunnah, siapa sih sebenarnya Ahlus Sunnah tersebut Ustaz ya. Dan itu taklim Ustaz, otomatis taklim. Baik Ustaz, insya Allah ada beberapa pertanyaan tambahan Ustaz. Tapi ini Anda sampaikan pertanyaan dari Sohib di Purwokerto Ustaz, namanya Arif juga sama dengan Ana Ustaz ya. Oh, Masya Allah. Ini terkait dengan dia kan ada keinginan membangun rumah Ustaz, tetapi keterbatasan dana sehingga disarankan ada oleh temannya beliau ini ke BMT, dan sudah dicek bahwa di BMT tersebut memang istilahnya sudah membuat akad jual beli antara BMT dengan si penanya kan gitu. Nah, kemudian di BMT-nya juga tidak ada keterlambatan denda dan sebagainya, tidak ada penambahan apapun. Nah, karena disarankan demikian, akhirnya menghubungilah si penanya ini kepada developernya kan gitu. Nah, developer tersebut membuat gambar dan RAB. Nah, setelah itu developer menjual RAB-nya ini kepada BMT-nya seperti itu Ustaz. Nah, kemudian baru setelah ada kesepakatan nih antara developer dengan BMT, harganya berapa, baru BMT itu ngejual rumah tersebut kepada si penanya. Nah, pertanyaannya kan jadinya gini Ustaz. Itu jual rumah apa jual anggaran jadinya gitu Ustaz. Itu yang jadi pertanyaannya. Padahal niatnya tadi dia ingin bangun rumah kan gitu Ustaz ya. Sedangkan yang disodorkan adalah sebatas dia adalah rancangan biaya dan yang belum ada apa-apanya kan gitu Ustaz. Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ditanya. Jadi ini istilahnya beli gambar. Beli gambar yang kemudian nanti diajukan ya, lalu nanti pakai pembayaran ya dicicil dicicil, walaupun nanti kemudian tidak ada penambahan barangkali dia yang dijanjikan di BMT-nya sudah ada di BMT-nya ini kesepakatan. Memang secara syar'i ya hal-hal yang seperti ini memang ada tawar menawar ya, tawar menawar. Cuma permasalahannya ada beberapa permasalahan tuh. Pertama pasti nanti ada dalam tanda kutip ya hal-hal yang tidak terpenuhi persyaratannya. Misalnya itu gambar ya sudah disebutkan rincian spesifikasinya misalnya. Nah, dalam pertengahan perjalanan pembangunan mesti itu ada kenaikan yang ini karena posisi ya bahan bangunan dan sebagainya kan bisa jadi ada kenaikan harga kan kenaikan akhirnya tidak sesuai lagi dengan spesifikasinya tadi itu. Gitu, ya. Bisa dikurangi, bisa ditambahkan, bisa dinaikkan, ya kan, ya dikurangi atau ditambahkan dari sisi harganya dikurangi spesifikasinya. Yang misalnya tadinya pakai ya bata, akhirnya pakai bataku, ya kan? Setengah bataku. Setengah bataku. Akhirnya tidak sesuai dengan ini. Nah, ini teman-teman sekalian sebaiknya memang dihindari lah yang ini. Antum bisa sekali lagi kalau masalah-masalah keuangan yang lebih detail ini kepada beberapa ustadz
yang ana rekomendasi ada Ustaz Irwandi, Dr. Irwandi Tirmidzi ya hafizahullah taala, atau Ustaz ya Arifin Badri yang memang lebih mendalami dalam masalah-masalah ini. Ya mereka berdua ya lebih mendalami masalah ini, dan ini pasti ada unsur yang dirugikan. Ya, antum barangkali saat ini tidak ya memiliki uang, lebih baik antum tabung lah. Antum lihat banyak sebenarnya, kalau anda mau sebutkan namanya juga tidak enak di sini. Ya, anda mengikuti beberapa teman-teman yang solutif dalam mencari istilahnya keberkahan di dalam berbisnis, ya berbisnis, ya, dan lebih baik menabung, ya, menunggu ya uang ya itu ada utuh baru dia merealisasikan keinginannya, ketimbang kemudian ya membeli gambar kemudian ingin, memang betul ya ingin punya rumah, nanti pasti harganya itu lebih mahal. Harga itu lebih mahal, dan nanti di kemudian hari kita tidak tahu apakah kita sehat terus. Ya. Apalagi kemudian biasanya itu 10 tahun, 15 tahun. Tenornya memang panjang Ustaz biasanya. Qadarullah masyafal. Ya. Teman-teman sekalian, akhirnya nanti jangan-jangan sampai mewarisi ya hutang. Iya. Ya. Kalaupun sekarang misalnya bank pihak lembaga keuangan syariah tersebut misalnya sehat-sehat aja. Sehat-sehat saja nanti. Nah, udah bilang ada. Ya, dalam perjalanannya ya susah nih, bakal banyak nih. Jadi artinya 3 pihak nih. Ya, antum sebagai pembeli, kemudian BMT-nya, kemudian developernya. Ini bakal nanti ada keruwetan. Antum hindari hal yang seperti ini, ya lebih baik antum bersabar, dan spesifikasi dalam masalahnya syar'i ya mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ini. Tapi dari sisi yang antum ceritakan ini ya rentan sekali, rawan, dan ada pihak nanti kemungkinan dirugikan. Pasti ada yang dirugikan. Terkait dengan bahaya. Itu tadi spesifikasinya sudah disepakati, harganya sudah pasti misalkan. Tetapi dengan berjalannya proses pembangunan dan sebagainya, bisa jadi kan Ustaz, harga melambung dan sebagainya, spesifikasi yang tadi sudah ditentukan tidak dipenuhi gitu. Jadi rumah pasti yang seharusnya kuat bisa sampai 10 tahun bisa jadi 5 tahun udah keropos kan gitu. Campuran semen pasirnya. Ya kan? Betul, yang biasanya 1 banding pasirnya, semennya 1 misalnya banding 4, ini bisa 1 banding 10. Akhirnya kena senggol sedikit saja bisa roboh itu rumah. Kan itu. Nah, ini teman-teman sekalian, hati-hati ya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan, jawaban dari pertanyaan saudara Arif di Purwokerto Ustaz. Semoga menjawab saudara Arif insyaallah. Dan ada pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan tambahan terkait dengan ini masalah ketenangan diri Ustaz. Jadi ana merasa tidak tenang pada diri sendiri jika ada masalah atau keadaan yang bikin ana kepikiran terus Ustaz. Jadi bagaimana ya solusinya? Karena dia sendiri juga nyampaikan dia tidak fokus untuk menghafal Al-Quran, juga bingung harus bagaimana Ustaz. Seperti itu kurang lebih yang disampaikan oleh saudara penanya hamba Allah dari Taluk. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membukakan hati antum dan menenangkannya. Ya, antum lihat dulu apa sebab ketidaktenangannya. Ya, jangan-jangan mohon maaf ini ya antum melakukan perbuatan dosa yang takut ketahuan orang. Karena kata Rasulullah SAW memberikan definisi tentang dosa, wal itsmu mahaka fi sadrika wa karita ayutalli alayhin nas. Yang namanya perbuatan dosa itu adalah yang selalu membuat gelisah di dalam dada ini, dan engkau takut ketahuan orang. Nah ini teman-teman ya, kalau sudah itu perbuatan dosa, jadi kalau antum gelisah itu pasti perbuatan dosa. Apa itu perbuatan dosa itu? Ya, yang antum lakukan itu apa?
ya, apakah pernah menipu orang, apakah kemudian pernah ngemplang, ya, mencuri, perbuatan apa dah, perbuatan dosa ini, maka nggak akan antum temukan solusinya kecuali antum meminta maaf pada orang tersebut kalau seandainya itu berkaitan dengan orang yang pernah antum dolimi, ya, atau antum pernah buat fitnah, ya. Masya Allah ada orang, ya, anak muda ini, Masya Allah, sama anak teringat ini ada cerita, ya, dia memalsu tanda tangan anak, tanda tangan anak dipalsu. Waktu itu ada temannya minta rekomendasi, anak biasa menulis rekomendasi untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke luar negeri. Anak tidak pandang siapa, tapi anak ingin lihat kesungguhan orang itu. Padahal dia bisa sebenarnya minta, waktu itu dia ke rumah juga, ya. Kalau masa faal temannya diterima, dia tidak diterima karena dia memalsu tanda tangan itu. Sampai 3 tahun kemudian dia kirimnya hadiah buat anak, buku. Ustadz, ya, anak malu mau nyebutkan nama anak. Masya Allah, dia bilang. Kenapa? Dia tulis di situ di buku itu, ya, di buku tersebut. Kemudian dia bilang, Ustadz jujur, anak pernah ketemu sama antum, dan kalau seandainya anak minta sama antum, insya Allah, ya, antum beri sama anak, gitu. Antum beri sama anak. Tapi anak gengsi waktu itu, dan kemudian anak palsu tanda tangan ini. Yang kedua Allah sampai sekarang anak tidak diterima, ya, dan berkeinginan untuk sekolah tidak diterima. Tapi anak maafkan, Masya Allah, anak ini luar biasa. Dan ini barangkali perbuatan-perbuatan seperti ini yang sering kadang menghalangi, ya, keberkahan, ya, menutup pintu rezekian, ya, kayak gini nih. Itu yang membuat antum bisa cari dulu sebabnya apa. Cari dulu sebabnya apa, kenapa antum gelisah tuh kenapa. Ya, kadang-kadang nih, mohon maaf juga nih, ada berikutnya, antum masuk pada kelompok-kelompok yang rancu, yang sesat misalnya. Ada nih kelompok-kelompok yang kerjanya meneror. Dia ini yang dikatakan zindik oleh ulama. Zindik ini kalau sudah ada taklim tertutup, nggak boleh ada ketahuan orang, bahaya nanti. Ini seperti ini, ini banyak yang ini. Wah, dia ketakutan, dia gelisah dia. Berarti ada sesuatu yang pasti ada yang ditanamkan, disembunyikan. Ajaran Islam itu terbuka, nggak disembunyikan. Tidak boleh, ya. Karena lupa ini perkataan ulama siapa? Man tanajau fil ilmi fa'lam annahu zindik. Kalau seandainya ada orang berbisik-bisik dalam masalah ilmu agama ini sekarang terbuka, disampaikan di mana-mana. Terus kamu antum diajarkan, ya, ada halakoh tertutup misalnya gini, hati-hati dah tuh. Itu pasti aliran sesat. Yang kemudian ditanamkan syubhat. Ini yang membuat gelisah. Jadi syaitan ini dia punya senjata 2 saja, syubhat dan syahwat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kemudian dimasukkan kepala, subhat yang aneh-aneh, ketakutan, gini, gelisah terus. Nah, itu ya, antum lihat sebabnya. Apakah sebab yang tadi, kalau yang tadi itu syahwat dia karena melakukan perbuatan dosa. Kalau ini adalah pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Pikiran-pikiran yang aneh-aneh membuat apa? Gelisah sini. Karena ada beberapa sahabat anak dulu di pondok pesantren. Ya sekarang, Masya Allah, kasihan sekali anak. Karena dulu dia ikuti aliran sesat. Aliran sesat ini bahayanya itu menanamkan hal yang aneh-aneh. Ya, benci kepada pemerintah. Macam-macam ini kan aneh-aneh, harus ada gini. Biasa saja. Ngapain? Urusan kita itu hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ya, urusan-urusan rumah tangga kita urusi itu. Ya. Kita berupaya untuk menjaga, ya, keharmonisan
ya keluarga kita, masyarakat kita, bagaimana? Betul, Ustaz. Iya. Ya hati-hati nih, jangan juga Subhat-subhat sampai masuknya. Makanya kata ulama dalam pendidikan itu, dia metodenya para ulama itu cuma 2 saja. Tasfiyah namanya. Tasfiyah itu artinya memfilter, menyaring. Menyaring. Jangan sampai semua ilmu-ilmu yang kotor, ya ilmu-ilmu yang tidak jelas. Makanya ketika berguru, kata Imam Hasan, Muhammad Ibn Sirin, inna hadal ilma dinun, yaitu mengetahui latar belakang guru kalian itu. Guru kalian itu harus jelas di mana dia belajar, siapa dia, ya, siapa gurunya, bagaimana ininya, harus jelas semuanya. Karena inilah kemudian kekhawatiran. Makanya kemudian juga ya para istri harus tahu tuh suaminya taklim sama siapa, belajar sama siapa. Jangan nanti kemudian hilang sana kemari. Iya kan? Iya. Inilah yang kemudian membuat gelisah nih teman-teman sekalian. Iya. Maka kenali dulu apa ya dan bagaimana penyebabnya ya antum itu gelisah dulu. Baru kemudian antum banyak doa pada Allah, hilangkan waswasah syaitan itu. Ya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya inilah yang diajarkan di samping kita berdoa, ya maka kemudian jangan lupa itu ya caranya juga antum harus ketahui apa sebabnya, kemudian apa akibatnya, lalu bagaimana solusinya. Kan gitu, solusinya dicari. Barakallahu fiikum. Mana anjurkan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Atas jawaban yang antum tadi sampaikan, dan memang ini Ustaz ya, terkait dengan subhat itu ya Ustaz ya. Masya Allah ya, menyabar sekali Ustaz ya. Dulu memang pengalaman ana sendiri, kajian itu dari, mohon maaf lah, rumah ke rumah dan sebagainya. Kenapa gitu permasalahan agama ini betul-betul ilmu yang harus disebarluaskan kan Ustaz. Dan ada subhat bahwa era saat ini adalah era dakwah sebagaimana dulu Rasulullah seperti di periode Mekah. Ya, periode Mekah, seperti itu sembunyi-sembunyi. Ana juga ya waktu itu memang subhat itu sering ditanamkan kepada generasi-generasi muda Ustaz, yang memang dia sangat idealismenya tinggi, kuat sekali. Dari sanalah kemudian aliran-aliran sesat ini mencoba untuk mencari kader-kadernya. Seperti itu Ustaz. Rata-rata itu pengalaman anak pribadi seperti itu Ustaz. Masya Allah, setelah ya banyak hal lah kita kalau misalkan mau taklim kan gitu. Banyak kitab-kitab para ulama yang di sana sangat menekankan bagaimana ketaatan kita, nasihat-nasihat kita ini untuk kebaikan yang agama ini untuk kebaikan kita Ustaz ya. Menjaga ini harta kita, menjaga keturunan kita kan gitu. Nasab seperti itu Ustaz. Lupa itu ya, seperti itu Ustaz ya. Mungkin ada tambahkan sedikit ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada Ustaz. Dua pertanyaan lagi Ustaz. Oh iya. Selalu 2 pertanyaan lagi Ustaz. Jadi ya, ana singkat aja, nanti insyaallah kita akan perdalam ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu sudah membuat ada 10 ciri. Ya, agak panjang, ana singkat jadi 5 us tuh. 5 us tuh, ya mungkin pernah Anda sampaikan di beberapa pengajian. 5 us tuh pertama, ciri aliran sesat tuh pertama tuh kultus. Ya, kultus individu. Kalau sudah dakwahnya bukan ilallah, tapi ila dirinya, ilaiyah, ila jamaatihi. Ya, jamaat. Sudah pasti antum harus curiga dah. Kalau tidak pendirinya atau pimpinannya. Betul. Iya kan. Ini ya kultus individu namanya. Us yang pertama. Us yang kedua yaitu fulus. Ya. Us ini urusannya adalah fulus. Biasanya apa? Orang-orang tua itu jadi ya targetnya. Tentu orang-orang tua yang punya berpengaruh. Ya, punya fulus. Targetkan karena mereka sudah mulai mungkin tidak bekerja lagi, pensiun. Lalu cari uangnya bagaimana? Ikutlah aliran-aliran ini. Pertama diiming-iming. Ya, besoknya diperas itu. Nggak ada. Untuk kemudian memberi itu memangnya cetak uang apa? Pasti akan ya dijadikan budaknya nanti. Orang pertama disuruh ya dikasih dulu fulus.
berikutnya ya, bagaimana memberikan kontribusi kepada jamaahnya, kelompoknya misalnya. Kelompoknya. Kayak aliran Syiah misalnya, ada humus dia. Humus ini 1/5 atau 20%. Itu siapa yang bisa merekrut orang masuk ke situ, dia yang merekrut itu diberikan ya, fee-nya seperti itu. Ini aliran sesat seperti itu ini ya teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, mulus. Ya, mulus. Ya, sek-esek. Ya, sek-eseknya. Daya tarik wanita lah Ustaz ya. Biasanya anak-anak muda. Anak-anak muda. Kalau muda itu kalau lihat, wah ini asik nih, ada cewek-cewek nih. Yang cewek-cewek, oh asik nih, ada cowok-cowok. Ya, kan gitu. Nah, ini asik nih kalau kayak gini seperti ini. Apalagi kemudian ada pengajian tertentu. Pengajian tertentu lah seperti itu. Antum pahami lah, pasti ini aneh-aneh nih. Ada di dalam aneh-aneh. Kalau gini sudah aneh-aneh sudah. Pasti aneh-aneh dah. Sesat apalagi Ustaz ya. Kalau di Syiah itu ada mut'ah namanya. Kawin kontrak. Iya kan? Asik dia. Memang segmennya untuk seperti itu. Iya, segmen anak-anak muda gitu. Iya kan? Seolah-olah menikah padahal itu adalah ya mucikari terselubung itulah. Perzinahan terselubung. Kemudian yang keempat. Yang keempat ada hapus. Hapus ajaran yang sudah baku. Al-Quran dan hadis itu adalah panduan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dibarengi dengan penjelasan para ulama ya salafus saleh itu nanti diganti-ganti. Kadang-kadang ada yang menghapuskan sebagiannya, dihapuskan ya hadisnya, pakai Quran saja. Nah, namanya nanti aliran ini Quraniyun atau ingkarus sunnah. Padahal Allah tidak hanya menurunkan Quran, tapi juga mengutus Nabi kita untuk memberikan penjelasan terhadap Quran tersebut. Sebagai bayannya saja, penjelasnya. Nah, ini hapus nih bagiannya. Yang kelima, mampus. Kenapa nih? Biasanya aliran sesat itu kalau udah ketahuan teman, jamaahnya sadar ini, nggak boleh ya, pasti dia akan dibunuh tuh. Untuk menghilangkan jejaknya saja. Untuk menghilangkan jejaknya, kesesatannya kan gitu, otomatis harus jadi kalau ada anggotanya yang sudah mulai sadar dan mulai menyampaikan kepada yang lainnya ya seperti itu saja. Maka hati-hatilah teman-teman sekalian. Tapi Ustaz, pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan Ustaz, insyaallah. Tadi terkait dengan pengajian kan Ustaz ya, kalau artinya seorang istri juga harus tahu di mana suaminya ngaji kan gitu Ustaz ya, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya kebaliknya Ustaz. Bagaimana hukumnya? Nggak ada hubungannya dengan pengajian Ustaz ini kan. Tapi seorang suami nyimpen uang tanpa sepengetahuan istri Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana Ustaz? Tujuannya kebaikan enggak apa-apa, enggak masalah. Oh, gitu Ustaz. Iya kan. Kalau misalnya tahu istrinya tuh boros gitu saja. Ya, antum harus memanage keuangan tuh. Itu boleh seperti itu. Ya, tentu harus imbang ya. Antum punya tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Memang teman-teman sekalian, ya, yang namanya orang kaya itu nggak mesti dia banyak uang, ya. Tapi orang yang pandai memanage keuangannya. Ana cuma heran lihat teman-teman ada sebagian tetangga ana, ya bapaknya meninggal, warisnya banyak kali. Nggak tahunya nggak sampai 2 tahun 3 tahun tuh ya dikumpulkan bapaknya habis semuanya. Makanya orang-orang kaya ini juga harus ngerti ini, harus paham. Jangan-jangan antum hanya ya mendapatkan pepesan kosong. Apa itu? Pepesan kosong itu masalahnya antum diberikan karunia kekayaan, cuma antum pikirkan yaitu untuk antum wariskan kepada anak antum. Padahal kalau seandainya antum wakafkan, bermanfaat untuk orang lain, itu antum tuh berisi terus tuh. Pepesan yang berisi itu yang antum bakal raih sampai nanti ya antum di akhirat nanti akan ini. Tapi kalau anak itu cukup diberikan warisan apa secukupnya. Iya kan? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, ini ceritanya
waktu itu Khalifah Ma'mun baru jadi khalifah menggantikan bapaknya. Kemudian ada sahabatnya seorang ulama, anak lupa namanya. Lalu dia bilang, sini, nasihati saya. Nasihati. Antum ingat ya, katanya. Ini kisah. Yang satu Umar bin Abdul, satu kalau salah Walid bin Abdul Malik. Ya. Walid kalau salah satu. Yang satu enggak Umar bin Abdul Aziz tidak meninggalkan kekayaan untuk keturunannya kecuali hanya 18 dinar. 18 dinar. Terus kemudian yang 3 dinar untuk proses kematiannya. Kalau nggak salah sama-sama anaknya 11 kalau nggak salah, lupa. Ya. Lalu masing-masing anak-anak itu hanya mendapatkan 1 dinar kurang atau bagaimana? Atau 1 dinar lebih sedikit ya, karena 15 dinar ya tidak. Iya. Iya kan? Subhanallah, kata dia. Beberapa tahun kemudian aku bertemu ya dengan anak-anaknya ini. Menjadi orang kaya semua anaknya. Setiap ada medan jihad, penyumbang pertama jihad bil amwalnya. Sebaliknya, kalau salah Walid yang disebutkan ini, ya, meninggalkan harta kekayaan ribuan dinar. Setiap ribuan dinar, setiap anak itu pegang, ya, mungkin sekarang miliarder semuanya. Tahu, dia bilang, beberapa tahun kemudian, ya tahun yang sama aku lihat anak-anaknya menjadi pengemis di pasar. Ya kan. Nah, maka antum ya lihatlah, kalau antum pelitnya itu adalah, kalau antum pelit adalah untuk memanage keuangan, silahkan, tidak apa-apa. Untuk antum manage mana yang namanya ya kebutuhan pokok, ya kemudian kebutuhan ibadah, ya kan, antum harus punya perencanaan zakat, ya semua zakat yang ibadah maliyah nih, haji, ya, jangan udah banyak uang tidak umroh, tidak haji, kapan itu? Ada orang yang seperti itu berlimpah, tidak ada manfaatnya. Sekarang musim pandemi itu, atau mati belum beribadah. Hanya kan seperti itu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kebaikan seperti itu, insya Allah, ya, insya Allah itu dibolehkan. Ya, tapi kalau hanya untuk yang hal-hal yang maksiat, na'udzubillah min dzalik, tidak boleh, tidak dibenarkan. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga menjawab Akhi Sudaisi ya dari pertanyaan antum tadi. Satu pertanyaan lagi Ustaz dari saudara Iwayan Semarayase. Dia asli dari Bangli, tinggal di Batu Bulan. Beliau bertanya, beberapa Ustadz salaf kan mengharamkan musik Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz Fauzi ini? Nyebut antum langsung Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz Fauzi tentang musik? Dan bagaimana dengan saya yang masih berprofesi menjual alat tradisional musik Bali? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih. Insyaallah semoga saat ini beliau mendengarkan acara ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Wayan. Masya Allah. Allah berikan hidayah kepada antum ini. Mudah-mudahan keislaman antum ini ya benar-benar ya merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma kana lin nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Surah Yunus Allah mengatakan seperti itu ya. Tidaklah seseorang itu beriman kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena pernikahan, bukan karena dunia. Ya kan? Akan tapi benar-benar karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, apa yang berhubungan dengan musik ya seperti yang difatwakan para ulama, musik tidak lain ialah melalaikan kita semua. Berusahalah untuk menghindarinya ya, karena ini memang akan jatuh pada hal-hal yang haram ya, tentang barangkali apa namanya maksiat ya, maksiat yang berawal dari musik juga Ustaz ya, berawal dari musik, dari musik minuman keras tadinya gitu Ustaz ya, bersambung ya. Mudah-mudahan lah antum diberikan hidayah seperti ini. Ada beberapa ikhwah itu di grup, ya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Allah mudah-mudahan mengampuni ya. Kadang-kadang sering sekali menyebarkan
musik-musik di WA grup dan sebagainya. Ya. Nah, ini hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang seperti ini ya, berta'awun alal ismi wal udwan, ditinggalkan. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, yang seperti yang antum tanyakan itu, bahwasanya profesinya beliau ini kan menjual gamelannya, ya, alat musik Bali seperti itu. Ya. Berupayalah meminta kepada Allah rezeki yang lain. Ya, kalau ya Pak Wayan bisa barangkali berhenti dari ini, insya Allah ya pintu rezeki itu sangat luas. Insya Allah. Ya. Sebenarnya saya mau beri contoh, takutnya nanti keliru contohnya. Iya. Ya, beberapa dulu penyanyi ya yang Anda masih ingat nama-namanya, penyanyi terkenal saja. Terkenal. Mereka bertaubat, meninggalkan bentuk dunia yang musiknya dan sebagainya. Masya Allah, sekarang justru ya hidupnya lebih teratur, lebih barokah. Ya. Anda teringat sedikit cerita nih, ya, sedikit cerita di tahun 94 nih. Ya, tahun 94 ketika itu Anda pamitan sama guru Ana Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya. Ini di masjid beliau ini. Anda waktu itu sama Ustaz Aslam. Ya, Ustaz Aslam Zainal Abidin ya. Itu kita waktu itu mau meninggalkan ya kuliah tempat kita habis lulus, kemudian kita berangkat ke Qasim. Ya. Mau pamit itu qadarullah masya'afal, ada ya mu'alaf mantan pendeta. Namanya Muhammad Zairi. Singkat cerita nanti insyaallah pada pada waktunya nanti akan cerita beliau ini. Beliau bilang apa? Dulu saya punya gaji ya ribuan dolar. Saya punya anak 8 anak, tapi tidak pernah tersisa. Kalau nggak salah disebut $8.000 lah, $8.000 waktu itu. Ya. Sekarang ya saya cuma $100, $100, tapi saya menikmati sama anak istrinya yang begitu banyak. Jadi beliau ini sekarang jadi dai di Zairi dan masya Allah banyak yang masuk Islam karena waktu itu beliau bawa koran ya, dia di hadapan Syekh Utsaimin diceritakan pengalamannya, dan waktu itu beliau masih ya, kuliah di Ummul Qura, sudah punya anak tuh karena masuk Islam. Kemudian ini ceritanya panjang lah ceritanya. Iya. Tapi masya Allah ya malah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kembali kepada Pak Wayan. Ya, kalau bisa berhenti ya jualan itu, diganti jualannya, insya Allah diberikan kemudahan. Ya, ketimbang kita nanti muncul keraguan-keraguan dalam diri kita. Ya, ini boleh enggak, nih halal enggak nanti hasilnya. Lebih baik ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban antum. Pertanyaan dari saudara atau bapak ya ini, Wayan Semaryasa yang ada dari yang asli dari Bangli insyaallah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi memberikan kekuatan dan keyakinan antum, keyakinan bapak untuk bisa sedikit demi sedikit beralih lah menjual ataupun berprofesi selain barang-barang yang sekiranya tersebut yang sudah disepakati oleh para ulama sendiri, juga barang yang bisa terjatuh kepada keharaman juga ya, insya Allah seperti itu. Dan kepada sahabat fanpage Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah, karena waktu sudah cukup larut dan melebihi dari waktu yang sudah biasa kita acara Anda bertanya Ustaz menjawab ini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum sempat kami jawab, insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami insya Allah akan sampaikan kepada antum jawaban-jawaban yang nanti akan dicarikan referensi dan juga dalil-dalil yang sangat relevan dengan pertanyaan yang sudah nanti kami terima ini. Dan pada malam hari ini insya Allah kami ditemenin dengan kru dari Bali Mengaji, ada Akhi Wajar, ada Abu Yoni, Abu Fakih, Akhi Yoni, Abu Fakih. Insya Allah kita semua
Jazakallahu khairan kepada antum semua yang juga telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dan memberikan manfaat dari apa yang sudah kita kaji pada malam hari ini. Dan kami tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.